Selamat Pada pagi teman-teman semua. selamat pagi. Eh, saya menyimak, memperhatikan bahwa di era sekarang ini, ya saya menyimak teman-teman atau orang-orang yang sedang mengalami tekanan karena COVID ini, membuat dia stres, membuat dia nampak sepertinya gelap gitu ya. Tidak hanya orang yang mengalami sendiri, tetapi keluarga keluarga ikut juga mengalaminya, teman-teman juga merasakan apa penderitaannya itu. Dimana kalau sekarang gara-gara susah oksigen aja begitu repotnya sekarang, nggak mudah untuk mendapatkannya. Di Alkitab ada seperti seperti itu yang dialami oleh orangnya Tuhan, tapi dia bisa recovery hidupnya karena dia melihat pekerjaannya Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhannya dulu ya. Di sini saya ada bagikan dua terjemahan ya. Jadi yang pertama itu ada terjemahan Indonesia dan satunya lagi adalah terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari ya. Karena yang sehari-hari ini bahasanya ya lebih buat saya sih lebih apa ya, lebih lebih jelas gitu ya. Yang mana tadi yang dipencet? Pencet lagi yang itu ini. Yang ini. Jadi kita baca di dan Mazmur 23 ayat 4 sampai 6. Saya baca dulu yang terjemahan baru ya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Di sini saudara lihat yang tebal-tebal ya, lembah kekelaman. Di sini ada tentang menyediakan hidangan bagiku. Di sini akan ada di ayat 6, aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Coba kita simak yang bahasa Indonesia sehari-hari ya. Meskipun aku melalui lembah yang gelap, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau menemani aku, engkau melindungi aku seperti seorang gembala melindungi dombanya dengan tongkat dan gada. Engkau menyiapkan pesta bagiku di depan mata lawanku. Engkau menyambut aku sebagai tamu terhormat. Engkau menyuguhi aku minuman lezat berlimpah-limpah. Aku tahu engkau baik kepadaku dan selalu mengasihi aku. Maka aku boleh diam di rumahmu selama hidupku. Nah, saudaraku, apa yang ditulis di Mazmur ini adalah pernyataan dari orang yang dekat dan beriman dengan penciptanya tentunya ya. Ungkapannya jujur, tidak dibuat-buat. Dia tahu bahwa hidupnya tidak selalu melalui jalan yang mulus, bahkan dikatakan gelap. Ya, meskipun saya berjalan melalui lembah bayang-bayang kematian, ini ada dari bahasa Inggris yang saya terjemahkan sendiri ya. Ya, meskipun saya berjalan melalui lembah bayang-bayang kematian, saya tidak akan takut akan kejahatan. Karena engkau bersamaku, tongkatmu dan gadamu, mereka menghiburku. Engkau menyiapkan meja di hadapan saya, di hadapan musuh saya. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, cangkir saya habis. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Saudaraku, kita diminta tidak takut walau bayang-bayang kematian ada di benak pikiran kita di masa
yang mengerikan ini kalau dilihat ya. Bayang-bayang kematian itu adalah sesuatu yang gelap, tapi Allah minta kita tidak usah takut. Tuhan sedang menyiapkan hidangan di depan mejamu dan di hadapan musuhmu, kata firman Tuhan. Tuhan menyambut kita sebagai tamu terhormat. Ketika sakit itu, bagi saudaraku yang sakit, atau rasa sakit itu datang, ketika masalah itu datang, Allah ingin kita datang ke mejanya, ke meja Tuhan. Datang ke meja perjamuan kudusnya Tuhan. Saudara datang dengan memakan tubuhnya Kristus, kata firman Tuhan, dan minum anggur darah Kristus. Tuhan Yesus mau disalib supaya kita ini menjadi utuh dan sehat. Tubuhnya dipatahkan untuk tubuh kita supaya kita sehat. Sudah sifat manusia ya, kalau ada pesta itu bila sudah selesai masalahnya, sudah dibasmi musuhnya, sudah lulus sekolahnya, maka ada pesta di sana. Sudah sifat manusia akan pesta itu bila sudah selesai ya masalahnya, atau sudah dibasmi musuh-musuhnya. Tetapi dalam Tuhan itu sebaliknya, saudaraku. Dia sangat baik bagi kita, dan kita diminta oleh Tuhan untuk istirahat di dalam hadirat-Nya. Duduk makan di mejanya Tuhan. Dialah yang akan melawan musuh kita. Dia akan mengalahkan musuh-musuh Anda. Biarkan Dia yang berperang atas semua masalahmu, atas semua sakitmu. Pada waktu Anda makan di mejanya, lihatlah diri kita, lihatlah dirimu, semakin sehat, semakin kuat. Jadi jangan takut. Lihat, kesehatan itu sedang mengalir atas tubuh Anda. Jadi khotbah hari ini itu sebenarnya judulnya adalah aku tidak sendiri lagi. Jadi jangan takut, saudaraku ya. Jadi jangan takut pada musuhmu. Jangan takut dengan sakitmu. Mereka mungkin ada di sekitar Anda hari ini. Tetapi saudara dapat makan dari meja Tuhan dengan sukacita. Mengetahui pasti kebaikan dan belas kasihan Tuhan. Kebaikan dan belas kasihan dan kasihnya Tuhan yang tidak berkesudahan mengikuti Anda sepanjang hidup Anda. Lihat kebaikan dan cinta Tuhan Bapamu mengejarmu kemanapun kamu pergi. Bahkan jika Anda harus menjalani sesuatu yang kelihatannya mengerikan, mungkin operasi ataupun kemoterapi ataupun apapun di rumah sakit, Dia ada di sana bersama-sama Anda. Di ruang operasi itu, di rumah sakit itu, dimanapun Anda isoman, Dia ada di sana. Di unit perawatan atau di ICU, di perawatan intensif, Dia ada di sana. Biarlah firman Tuhan hari ini yang dari Mazmur 23 itu menjadi bahasa iman kita juga dalam mengalami kemenangan daripada Tuhan. Engkau tidak sendiri lagi. Bapa di surga bersama engkau. Yesus bersama engkau dimanapun Anda berada. Jadi jangan takut. Jalani isoman dengan baik. Jangan engkau gelisah. Firman-Nya nyata. Ada pengalaman Daud. Dan itu juga mungkin menjadi pengalaman kita hari ini. Yang membuat dunia ini semakin gelap. Tapi Tuhan ternyata ada bersama kita. Dia sedang menyediakan hidangan yang lezat di perjamuan kudusnya. Dia yang akan berperang untuk kita. Makanlah daging Yesus dan minumlah anggur Yesus kalau di perjamuan kudus. Dan engkau akan mengalami pemulihan yang dahsyat itu bersama Tuhan. Kita semua apapun masalahnya, datang hanya kepada Yesus. Datang kepada Tuhan kita. Dan kita akan mengalami pemulihan itu. Mari kita berdoa.